tidak ada kamus, tidak akan pernah selesai. Di dalam kamusnya Tuhan belum selesai, masih proses, tapi pasti selesai. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi ini? Doa saya kita diberkati Tuhan, kita orang-orang yang selalu ditolong oleh Tuhan. Dan pagi hari ini biarlah firman Tuhan membawa urapan baru buat kita, membawa kekuatan buat kita, membuat hidup kita menjadi tenang, damai, bahkan membuat kita berani melangkah, membuat kita berharap lagi, beriman lagi, percaya lagi. Di pagi hari ini yang Tuhan taruh di hati saya, banyak orang di hari ini pergumulan terbesarnya bukan ketika hidupnya hancur, tapi ketika hidupnya rasanya gantung, belum selesai, belum pulih-pulih juga, hampir sembuh, belum sembuh. Keadaannya gantung, dan rasanya ada bisikan yang bahaya yang seringkali di tengah proses itu, seringkali ada bisikan dari si jahat yang mungkin berkata, ini gak akan pernah selesai. Ini gak akan pernah berhenti. Gak akan pernah ada ujungnya. Dan sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, Tuhan gak kebingungan dengan hidupmu ketika engkau datang pada Tuhan. Tuhan tahu apa yang Tuhan akan perbuat untuk hidupmu. Dan itulah yang jadi imannya Daud ketika rasanya belum selesai. Daud berkata di dalam Mazmur 138 ayatnya yang ke-8, Tuhan akan menyempurnakan bagiku. Amin, Tuhan yang akan menyempurnakan. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Jangan kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Saya ulang di kalimat pertama. Tuhan akan menyempurnakan bagimu. Jika belum selesai, bukan berarti Tuhan tinggal diam. Tuhan akan menyempurnakannya bagimu. Seringkali ini yang buat kita jadi gak berharap lagi, jadi gak beriman lagi, bahkan gak melangkah, jadi sembunyi, jadi takut, jadi putus asa, karena kita pikir semuanya gak akan pernah selesai. Mungkin ada masalah di kesehatan, gak akan selesai ini masalah. Mungkin ada masalah di keuangan, gak akan selesai. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, Tuhan tidak kaget dengan apa yang terjadi di hidupmu ketika engkau datang pada Tuhan. Tuhan tahu apa yang Tuhan akan perbuat untuk hidupmu. Tuhan akan menyelesaikannya. Tuhan akan menyempurnakannya. Prosesnya tidak akan tanpa ujung. Ada ujungnya dari Tuhan. Ingat ketika Tuhan memulai dengan Yusuf. Tuhan memberi mimpi kepada Yusuf. Apa yang terjadi setelah mimpi itu? Yusuf terima dan diceritakan. Yusuf justru mengalami hal yang buruk. Dibuang, dijual ke Mesir. Jadi budak sendirian, tanpa keluarga, tanpa teman, tanpa sahabat, gak ada koneksi di Mesir. Sendirian. Ke rumah Potifar, difitnah, masuk penjara. Lewati banyak proses. Di penjara, dilupakan oleh orang yang dia tolong. Rasanya masalah bertubi-tubi. Kok gak beres-beres, gak selesai-selesai. Tenang, di dalam Tuhan, Tuhan tahu ujungnya. Dan kita tahu akhirnya, Yusuf punya satu kesaksian indah. Karena akhirnya dia dipromosi dan jadi orang nomor 2 di Mesir. Kalau kita baca Kejadian 50 ayat 20. Ketika kakak-kakaknya ada di hadapannya, orang yang jahat sebelumnya berbuat jahat kepada Yusuf ada di depannya. Dan Yusuf menenangkan hati mereka dengan berkata ini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Memelihara suatu bangsa yang besar. Yusuf pernah ada di fase mungkin bingung, kok gak selesai-selesai? Sampai di mana prosesnya? Tapi Yusuf sampai di fase juga yang namanya Tuhan menyelesaikan apa yang dia janjikan. Waktu kita datang pada Tuhan, ada banyak janji Tuhan di Alkitab yang bisa menguatkan kita, bisa kita pegang apa yang jadi janjinya Tuhan buat hidup kita. Dan ketika hari ini rasanya belum selesai, jangan khawatir.
terus berharap, terus mimpi, terus mendekat sama Tuhan, terus melangkah, kau akan sampai di ujungnya sama seperti Yusuf. Apa yang terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan. Proses bukan berarti tanda bahwa Tuhan berhenti. Proses tanda kita semakin dekat dengan garis akhir, semakin dekat dengan jawaban doa. Di dalam kamusnya Tuhan tidak ada kata tidak akan pernah dijawab. Di dalam kamusnya Tuhan tidak akan pernah berkata, tidak ada kamus, tidak akan pernah selesai. Di dalam kamusnya Tuhan belum selesai. Masih proses, tapi pasti selesai. Tapi pasti selesai. Filipi 1 ayat 6. Tuhan berkata melalui Paulus, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan masih terus bekerja. Kasih waktu buat Tuhan. Sabar, lewati proses sabar, kasih waktu buat Tuhan. Tuhan masih terus bekerja. Kalau engkau belum melihat tanda-tanda pemulihan, bukan berarti pemulihan gak akan datang. Pemulihan pasti datang. Kalau engkau gak melihat tanda-tanda, kamu akan disembuhkan. Bukan berarti kesembuhan gak akan pernah ada di hidupmu. Kesembuhan pasti datang. Sama seperti Daud diurapi jadi raja di 1 Samuel 16 ayat 13. Alkitab berkata, Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak, mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Dan sejak hari itu Roh Tuhan menyertai Daud. Tapi sejak hari itu yang Daud alami, ya memang setelah itu satu pasal berikutnya 1 Raja-Raja 17 mengalahkan Goliat. Tapi setelah mengalahkan Goliat, Daud dikejar-kejar Saul. Mengalami ketidakadilan. Lari sampai ke Ziklag. Ke negeri orang Filistin. Ziklagnya terbakar. Lewati banyak proses. Sampai pada akhirnya, apa yang Tuhan janjikan terjadi pada Daud. Tuhan tidak berhenti, tapi Tuhan terus bekerja di kehidupannya Daud. Dan Tuhan menepati apa yang Tuhan janjikan. Di mata manusia, mungkin jamnya kelihatan berhenti. Tapi di mata Tuhan, Tuhan terus bekerja. Jadi di pagi hari ini saya nggak tahu masalahmu apa. Mungkin kau merasa kok nggak selesai-selesai, kok nggak beres-beres. Sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, itu sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi di hidupmu. Tapi percayalah ada ujungnya. Dan ujungnya bukan hal buruk. Ujungnya apa yang kamu minta, harapkan, doa, pasti dikabulkan. Puji Tuhan, pagi ini biarlah firman ini meneguhkan, menguatkan setiap kita. Bahwa kita punya Tuhan yang terus bekerja di hidup kita. Bahwa hidup kita di mata Tuhan belum selesai. Tuhan masih terus mengerjakan kebaikannya. Jika hari ini doamu sudah dijawab, Tuhan masih punya yang lebih banyak lagi untuk menunjukkan kasih dan kebaikannya buat hidupmu. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Masih banyak lagi, saya ulang, masih banyak lagi kebaikannya yang akan ditunjukkan di hidupmu. Puji Tuhan, biarlah pagi ini firman Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan, menyemangati kita. Dan kita akan melangkah dengan iman di hari ini apapun masalah tantangan hidup kita. Bersama Tuhan kita pasti bisa lewati. Dan ujungnya ada berkat, ujungnya ada mujizat, ujungnya ada jawaban doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataan-Mu yang menguatkan, meneguhkan, menyemangati kami. Di pagi hari ini Tuhan Yesus, urapan-Mu mengalir, kekuatan-Mu mengalir. Apapun yang kami kerjakan hari ini, disertai Tuhan. Tuhan yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur, yang terikat bebaskan. Berkati umat-Mu satu persatu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan yang tahu ujungnya masalah yang saya hadapi, dan ujungnya the best, terbaik. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Tinggalkan jejakmu di kolom komentar dengan menulis responmu atas apa yang kamu dengar di pagi ini. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu, biar banyak orang ikut diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati kita. See you